Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Yuni Tandufi, mahasiswi semester 5. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, agar setiap firman yang kami renungkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menderita dalam Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai penderitaan, sangat jelas bahwa hal ini tidak ingin dirasakan atau dialami oleh sebagian besar orang. Karena banyak sekali orang yang hanya ingin hidup dalam kenikmatan duniawi yang dapat memenuhi kepuasan secara jasmani. Dalam kehidupan kita orang percaya, jika kita diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, di mana kita harus menderita karena telah percaya dan menerima Kristus dalam kehidupan kita. Apakah iman kita akan tetap teguh di dalam Kristus? Ataukah kita memilih untuk meninggalkan Kristus demi dunia yang fana ini? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa kebenaran firman Tuhan mengenai beberapa ciri-ciri orang yang percaya menderita di dalam Kristus. Yang pertama, orang yang menderita dalam Kristus adalah orang yang tetap bertahan dalam perjuangan berat. Kita bisa melihatnya dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kitab Ibrani ini berbicara mengenai ketekunan orang percaya yang tetap bertahan dalam perjuangan berat untuk menderita di dalam Kristus. Ini merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Karena Kristus sendiri saja tetap bertahan dalam setiap penderitaan yang dialaminya oleh semasa hidup dalam pelayanannya. Kita pun harus menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan untuk tetap bertahan dalam setiap perjuangan yang kita alami selama kita hidup di dalam Kristus. Dan yang kedua, orang yang menderita dalam Kristus adalah orang yang tetap bahagia walaupun dalam penderitaan. Kita bisa melihatnya dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat kita telah bertekun untuk tetap bertahan dalam penderitaan di dalam Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena telah mempertahankan kebenaran mengenai Kristus. Bagi orang percaya, menderita di dalam Kristus merupakan suatu keharusan. Karena saat kita sudah menderita di dalam Kristus, maka kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai orang percaya. Memang ketika mempertahankan kebenaran tentang Kristus, itu sangatlah tidak mudah, karena kita akan diperhadapkan dengan berbagai ancaman, atau bahkan kita akan mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, janganlah kita merasa takut ketika mempertahankan kebenaran itu, karena Tuhan memberikan kita kuasa dan keberanian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berani menderita karena kebenaran tentang Kristus, percaya kita akan merasakan kebahagiaan. Dan yang ketiga, orang yang menderita dalam Kristus akan menerima janji Allah. Kita bisa melihatnya dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Saat kita sudah mampu melakukan kedua hal di atas, maka kita akan menerima janji dari Allah. Firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17 ini sangat jelas bahwa saat kita telah menderita bersama dengan Kristus, maka kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, orang percaya. Untuk itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama belajar bahwa sebagai orang percaya kita harus menderita di dalam Kristus. Karena ada kemuliaan di balik penderitaan Kristus di atas kayu salib yang dapat membawa kita kepada kehidupan yang baru bersama Kristus. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Amin.